Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek Bice ada di rumah pemirsa PAL TV. Pecah biasa di setiap pagi. Ini dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kami ngerewangi aktivitas Bang Cek Bice tentunya mungkin yang masih ada di rumah atau justru yang sudah siap-siap untuk aktivitasan ke kantor atau juga mungkin ada jadwal kuliah pagi hari ini ya. Betul. Tapi sebelum itu jangan lupa nonton Halo Palembang karena bakal ngejok ke informasi seputar Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang pastinya. Pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun dan aku Cek Fili. Jadi tentunya pemirsa, walaupun sekarang mungkin Mang Cek Bice lagi banyaknya aktivitas, lagi padatnya aktivitasnya, ataupun mungkin yang lagi ngantor sudah apel ya. Betul. Nah, inilah saat yang sangat penting untuk Mang Cek Bice perbanyak lagi informasi, selalu update mengenai informasi seputar Kota Palembang, bahkan Sumatera Selatan. Betul. Dan juga pagi hari ini kita tidak berdua baik Cek Fili ya. Karena memang kita sesuai dengan tema ini menelusuri akar sejarah Sumatera Selatan dalam film dokumenter. Nah, ini kita juga pencinta film ya, mungkin yang saat ini lagi nonton PAL TV juga ini bakal jadi suatu informasi tambahan nih untuk pencinta film yang ada di Sumatera Selatan. Dan kita langsung sapa, ini narasumber kita ada Bang Ari Ibnu Hajar selaku pendiri Sriwijaya Dokumenter. Selamat pagi Bang Ari. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bang Ari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Karena memang kelihatan. Betul. Fresh banget ya hari ini. Pasti sudah ngopi, sudah makan pempek juga kan ya. Palembang banget ya. Palembang banget. Jadi Bang Ari ini merupakan lulusan ya dari Mayor Studi Penyutradaraan di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1997. Ini film dokumenter pendeknya berjudul Jakarta 468. Ini berhasil mendapatkan penghargaan pada Festival Film dan Video Universitas Philadelphia, Amerika Serikat. Nah, kita pengen tahu ini Bang Ari sejarah singkat berdirinya dari Sriwijaya Dokumenter dulu untuk perkenalan kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke. Jadi sebelumnya kita flashback dulu ke belakang ya. Jadi di tahun-tahun 2018, 2017 itu dunia film di Indonesia ini mulai berdiri asosiasi profesi para filmmaker. Kayak di Hollywood lah, ada asosiasi kameramen, DOP, ada asosiasi profesi editor, ada asosiasi profesi produser, penata artistik, banyak lah. Nah kemudian tahun itu bermunculanlah asosiasi profesi yang ada di Indonesia. Nah mereka itu membuat para anggotanya jadi lebih terdata gitu kan. Nah kemudian teman-teman dokumenter nih akhirnya juga punya gelisah gitu loh. Kok asosiasi profesi dokumenteris nih nggak ada gitu. Ya akhirnya teman-teman di Jakarta berembuk, akhirnya kemudian muncullah asosiasi dokumenteris Nusantara. Nah itulah yang menaungi para profesi, para filmmaker dokumenter. Nah, tahun itu kan saya ada di Palembang. Asosiasi Dokumentaris Nusantara itu kemudian sudah terbentuk, akhirnya teman ini, karena namanya Nusantara ya, jadi mereka itu konsepnya adalah membuat pos-pos kayak kita di sini Korda ya namanya, koordinasi daerah. Mereka bikin korda-korda dari Sabang sampai Merauke. Jadi berapa provinsi tuh? Ada 34 provinsi. Nah, kebetulan Palembang ini saya di sini, kita berteman dengan teman-teman di Jakarta, di Jawa sana. Akhirnya nunjuk saya sebagai Ketua Koordinasi Daerah Sumatera Selatan, Palembang. Nah, terus kemudian saya pikir, ini gimana caranya biar bisa gabung ke Asosiasi Dokumentaris Nusantara tanpa, bukan lewat jalur pribadi, tapi lewat komunitas. Komunitas lah yang harus maju ke ADN itu, asosiasi profesi itu. Nah kemudian saya membentuk Sriwijaya Dokumentaris itu agar memudahkan mereka pusat, ADN pusat itu juga untuk mendata segala jadi kayak ada ininya lah, ada apa namanya, kayak ada ketuanya lah untuk pendataan ke pusat. Nah kemudian saya bikin asosiasi dokumentaris itulah tahun 2019 November.
Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya sudah diceritain juga dari sama Bang Ari ya, memang banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga mungkin banyak sekali cerita-cerita yang sudah berhasil ya Bang ya sampai saat ini. Nah mungkin Bang, biar lebih dekat lagi sama pemirsa yang ada di rumah, mungkin kan pemirsa di rumah tuh masih agak bingung ya, kira-kira background dari Bang Ari ini sendiri sebelumnya apa sih? Apakah mungkin dulu sekolahnya di mana segala macam, dan memang karena kita tahu kan sekarang ini kan Bang Ari itu kan banyak sekali achievement ya, banyak sekali ya dapat penghargaan segala macam. Nah mungkin bisa diceritain juga ini sama pemirsa, background sebelumnya itu apa? Iya, saya nih lulus di Institut Kesenian Jakarta, mayor studinya penyutradaraan. Ya. Oke. Dulu zaman saya sekolah itu belum ada jurusan dokumenter, tapi sutradara yang sekolah di sana itu boleh memilih film untuk kalau kita lulus di sana itu harus bikin film. Kalau sutradara bikin film, kalau kameramen dia punya karya di film itu, tapi dalam bentuk tata cahayanya seperti apa, itu yang dinilai. Nah jadi kalau sutradara itu boleh milih mau film fiksi, cerita atau dokumenter, selama dia lulus sebagai pembuat karya film. Nah akhirnya saya bikin dokumenter. Kenapa alasannya gitu? Karena satu, menurut saya ya, pada waktu kuliah itu dokumenter yang saya buat, dokumenter itu lebih murah. Zaman dulu masih pakai film, belum pakai digital. Jadi kalau dalam film fiksi itu bisa menghabiskan kira-kira 8 kaleng film, kalau saya syuting saya bisa cukup menghabiskan 5 kaleng film 16 mm ya. Jadi lebih murah, krunya sedikit juga. Krunya sedikit, jadinya biaya produksi nggak terlalu banyak. Jadi saya pilih itu, saya pilih cerita yang saya karang-karang cerita yang bagus, yang sehingga kemudian akhirnya ya alhamdulillah lulus dengan karya film itu, Jakarta 468 itu yang saya ikutin ke festival di Philadelphia itu. Jadi lulusnya di IKJ Jakarta. Nah kalau kita flashback lagi ke belakang Bang Ari, ini kan dulu dari tamat SMA lalu melanjutkan ke IKJ dengan film, dengan studinya penyutradaraan. Ini kan nggak banyak orang yang tertarik Bang. Mungkin boleh diceritain ketertarikan awalnya dengan dunia film itu seperti apa sih Bang? Memang hobi dari awal. Nah, waktu zaman saya dulu ya itu kan cuma ada satu TV, TVRI. Betul. Terus kemudian zaman SMA 80-an keluarlah ini apa, RCTI. Nah, memang suka nonton. Dari zaman Laura Ingalls, apa namanya tuh, Little House on the Prairie, terus Mission Impossible, serial lah pokoknya kan. Kemudian saya lulus SMA mau apa, daftar kuliah, cobalah ke IKJ gitu. Tadinya mau daftar musik. Tadinya mau daftar musik ya? Iya, enggak, dari zaman SMA emang udah hobi musik. Oke. Dari zaman SMP SMA emang hobi musik, mau daftar musik. Tiba-tiba loh kok ada jurusan film. Lah, wah kebetulan nih, nyobain deh gitu. Akhirnya masuk kecebur ke film tuh ya nggak sengaja. Iya. Dan sekarang alhamdulillah mendapatkan banyak penghargaan dan juga menjadi sepertinya pekerjaan juga ya Bang ya? Iya, jadi ya istilahnya yaudahlah kita cintai ini, adalah kita nyebur basah sekalian. Betul. Tapi mencintainya kan nggak terlalu berat Bang, karena memang dari awal udah suka gitu ya. Akhirnya ya buntutnya ngikut gitu. Bener, itulah akhirnya ngikutin kan? Sama narasumber di Halo Palembang ini hobinya betul. Dibayar, kalau kita hobi ngabisin duit ke sana. Nah jadi memang sudah awal ketertarikan di dunia film, akhirnya diwujudkan di IKJ. Bang, waktu itu ingat nggak sih Bang project pertama yang dibuat pada saat lulus di IKJ dulu tahun 96 yang kata Vili dia belum lahir tadi Bang? Iya. Kalau karya saya sebagai sutradara pertama gitu ya, ya itulah film lulus itu. Tapi begitu lulus itu karya pertamanya apa ya? Wah lupa ya. Jauh ya flashbacknya ya Bang? Iya, banyak ya, karya magang mungkin Bang. Ya pertama-tama memang begitu lulus nggak langsung bikin film utuh, tapi ikut ke senior dulu sebagai asisten. Kalau kita mungkin di sini magang, tapi ini magang yang dibayar. Iya. Kan mungkin ada magang yang. Nah jadi saya pernah ngasisteni Riri Riza, asisteni Nente Agnas, banyak lah. Jadi asisten dulu, ketika udah
istilahnya itu belajar lagi. Kan belajar di sekolah sama belajar di lapangan beda nih. Beda banget. Akhirnya ya udah kita belajar lagi, baru akhirnya udah yakin untuk naik satu step lagi sebagai full director, ya udah naik lah. Karena kan nggak ini juga nggak cukup. Ada orang yang nggak punya nyali untuk bisa naik satu step sebelumnya. Karena kan berat jadi sutradara itu. Iya benar, memang harus ada nyalinya. Berdiri sendiri, gitu ya. stuntman begitu ya. Oke, nah tadi kan sudah banyak juga diceritain sama Bang Ari. Dan mungkin kita pengen tanya, gimana caranya kemarin Abang tuh bisa dapat penghargaan Festival Film dan Video Universitas di Amerika. Mungkin kemarin bisa diceritain pengalamannya, apakah memang ada daftar juga atau segala macam gitu Bang? Ya, zaman dulu itu bedanya adalah gini. Kalau zaman sekarang nih ya, kita ikut festival cukup mengirim file digitalnya, MP4. Zaman saya dulu itu copy data dalam bentuk VHS, VHS. Dalam bentuk VHS, kira-kira kita mau ikutin kemana nih? Berapa festival? 10. Berarti 10 kopi. 10 kopi VHS, kaset. Nah, satu kaset kita kirim ke luar. Kita kirim keluar. Waktu itu emang niatnya sih, saya coba-coba aja bahwa ini film ini coba saya kirim ke, karena ini film pelajar ya istilahnya ya. Karena kan masih baru lulus, jadi istilahnya kan masih pelajar. Jadi saya ikutin ke festival yang se-level dong. Nggak yang saya ikutin ke level senior, nggak. Jadi level pelajar dulu saya ikutin. Di Amerika, di Eropa, di Asia, saya ikutin semua. Itu boncos itu. Duit sendiri. Iya benar. Zaman sekarang kan tinggal ngirim by Google Link. Iya betul. Lebih ke digital kalau sekarang. Selesai. Ya. Zaman dulu bentuk fisik. Betul. Wah itu kalau nggak menang ya udahlah. Tapi pada zaman dulu itu akhirnya tiba-tiba ada panggilan dari panitia festival di festival pelajar di Philadelphia itu. Ya udah. Oh, akhirnya dapat panggilan, lolos gitu. masuk official selection. Oh ya syukurlah. Jadi itu tadi sudah di-spill sedikit ya, sejarah singkat dapat penghargaan di Amerika Serikat, walaupun kita lihat kalau zaman sekarang tinggal digital, kalau zaman dulu susahnya minta ampun ya. Kita bakal lanjut lagi pemirsa yang ada di rumah dengan informasi dan juga tema yang sama tentunya di segmen kedua di Halo Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, dan di segmen kedua kita masih punya narasumber kita adalah Bang Ari Ibnu Hajar, ini pendiri dari Sriwijaya Documentaries. Kalau di awal segmen kita sudah cerita banyak tentang background ya, atau juga kegiatan sehari-hari dari Bang Ari. Nah, ini segmen kedua kita pengen lebih tanya tentang komunitas Sriwijaya Documentaries ini dewe, Bang. Ini sampai dengan saat ini berapa anggota, dan memang wilayahnya atau pas Sumatera Selatan, atau cuma di beberapa kabupaten juga punya lagi nih ketua-ketuanya? Ya, jadi awal-awal berdirinya Sriwijaya Documentaries ini ya, saya tuh merekrut lah boleh katakan, mengajak gitu ya, mengajak satu teman, mungkin teman-teman tahu namanya Chris Madi Ramawan, Bang Chris. Saya minta tolong sama dia, yuk, kebetulan kan beliau tuh lulusan Pal TV juga ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian lewat Chris inilah berusaha untuk menyebarluaskan bahwa Palembang ini punya komunitas Sriwijaya Documentaries. Nah, 2019 sampai 2023 ini terus terang aja bahwa kalau secara keanggotaan itu memang masih minim. Saya nggak tahu di mana. Yang jelas sih kalau untuk sosialisasi saya pikir cukup banyak, sudah cukup banyak untuk disosialisasikan, tapi entah kenapa gitu, memang faktor apa yang saya nggak tahu, secara keanggotaan memang masih belum terlalu banyak ya Bang ya? Belum terlalu banyak. Sampai saat ini berapa Bang kira-kira? Untuk saat ini kalau secara yang boleh dikatakan aktif dan boleh dikatakan sangat
Berperan lah ya. berperan lah. Ya, ya. Paling cuman berenam. Oh. Itu pun alumni dari jadi gini, dulu pada awal berdirinya Sridok itu kan ada pandemi ya. Ya. Iya benar. 2019, 2020 ada pandemi. Nah, kemudian ADN Pusat, Asosiasi Dokumenter Nusantara itu punya program kerjasama sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu namanya masih Kemendikbud. Dia punya program itu namanya Rekam Pandemi. Rekam Pandemi itu adalah bagaimana kita sebagai filmmaker dokumenter merekam situasi pandemi di seluruh Nusantara. Oh. Jadi ada programnya itu misalnya yang di Aceh ngerekam suasana di Aceh kayak apa, Oh, oke. di Palembang kayak apa, di seluruh Nusantara lah. Ya, ya. Nah itu melibatkan korda-korda dari ADN tadi. Ya. Kalau di Palembang Sridok tadi. Ya, ya. Nah di Sridok itu ada 10 filmmaker dokumenter yang ikut program itu. Nah 10 orang inilah yang kemudian jadi anggota Sridok. Sridok sekarang. Ya, jadi menjadi penggawa dari Sridok. Iya betul, boleh lah dibilang itu. Tapi walaupun misalnya sekarang anggotanya itu yang berkontribusi penuh kan 6, tapi kan Iya. sama-sama punya visi yang Ya, ini. tapi artinya 6 itu termasuk pengurus. Iya. Pengurus. Oke. Nah, kan kemarin di tahun 2019 sampai 2020 kan itu tahun-tahun yang memang ya sangat menyiksa kita semua lah ya Betul, Bang ya, iya, tahun-tahun betul. Covid. Nah, tapi kalau untuk dari Sridok ini malah mendapatkan dari Kemendikbud ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa diceritain Bang, kenapa bisa dapat di situ? Apakah memang sudah relasi apa bagaimana? Ya jadi teman-teman istilahnya gini, para petingginya Asosiasi Dokumentaris Nusantara itu, para ketua ADN di Jakarta itu, mereka melobi Kemendikbud bahwa peristiwa pandemi ini adalah peristiwa sejarah. Oke. Apa sih yang terjadi di daerah? Ya itulah yang kemudian diangkat sebagai cerita. Jadi kalau dari Palembang ini, misalnya kayak Chris dia bikin ada seorang anak yang nggak mau yang sekolahnya nggak jadi nggak bisa sekolah Iya, gitu, iya. tapi dia punya ini lain. Jadi cerita-cerita Oh, sosial yang Cerita terjadi ringan ya, Bang. di masyarakat itu pada saat pandemi. Malah harus didokumentasikan gitu Ya, ya. itu didokumentasikan, kemudian dibikin film pendek kira-kira 3 menit atau berapa, kemudian disiarkan di TVRI. Di TVRI Pusat, dikompilasi dari Aceh sampai mana dikompilasi. Jadi satu film panjang. Oke. Dan ada yang dari Palembang itu terpilih filmnya Chris sama filmnya Jimmy, sama filmnya ada satu cewek Haironisa terpilih sebagai film. Terpilih yang masuk di kompilasi itu. Iya, iya, iya. Dan itu semua ya sebenarnya kan pada saat pandemi itu kita agak-agak itu ya secara ekonomi juga ya. Betul, betul. Nah itu dapat biaya suntikan juga dari Kemendikbud itu. Oke. Jadi Justru itu bagi tadi Sridok, hobi yang dibayar. Iya, jadi justru bagi Sridok ini pandeminya membawa berkah ya. Iya itu dia. Jadi lebih dipandang dari segi mengkompilasi suatu hal bisa menjadi sebuah film Itu begitu dia. ya. Benar. Karena memang efek dampaknya itu kan Tapi itu beda-beda. ide bagus sebenarnya Iya, iya, bahwa iya, betul. bahwa pandemi itu ya peristiwa besar di seluruh dunia yang kemudian akhirnya didokumentasikan oleh ADN itu. Dan memang sangat penting juga itu untuk Iya, didokumentasikan, itu kan Iya. pengalaman kita. Betul. Kan? Tadi udah diceritain bahwa masalah pertama adalah mungkin anggota yang belum terlalu banyak begitu, Bang Ari. Lalu kedua di struggle dalam COVID. Jadi ternyata membawa berkah ya. Menjadi sebuah film yang bisa dipublikasikan begitu. Nah, tantangan lainnya Bang awal berdiri Sridok sampai dengan sekarang mungkin boleh diceritain sama pemirsa yang ada di rumah. Ya, tantangan awalnya itu ya satu bagaimana caranya bahwa ini bisa eksis nih. Iya, iya, iya. Eksis kan namanya komunitas film, eksisnya apa sih? Ya bikin film. Bikin film Iya, betul. benar. Jadi satulah saya berusaha sama teman-teman itu kebetulan lagi nih. Setelah ada rekam pandemi, boleh dibilang itu sebagai satu karya pertamanya di Sridok. Iya. Rekam pandemi meskipun pendek-pendek ya, 3 menit. Nah, kemudian
Kementerian Pendidikan lagi itu, Kemendikbud itu punya program fasilitasi bidang kebudayaan, FBK, tahun 2020 kalau nggak salah. Ya. FBK itu program yang mendanai sebuah komunitas atau perorangan untuk bikin film. Film apapun, mau fiksi, mau dokumenter. Nah, kebetulan karena pada saat itu Sridok itu belum dilegalisir, belum legal, belum ada apa namanya Kekuatan hukumnya ya, Bang? kekuatan hukumnya, maka saya maju sebagai perseorangan pribadi. Saya maju saya ngajak 4 orang itu, Jimmy, Rajab, Chris, untuk bikin proposal ke FBK itu. Saya bikin proposal tentang wayang Palembang. Nah, pada saat itu kebetulan, kalau si teman-teman yang lain bikin proposal apa, Anak Kumari, Dul Muluk apa gitu, kirim semua 4-4-nya itu. Yang mana yang lolos kita nggak tahu. Akhirnya yang lolos ternyata wayang Palembang yang saya punya. Akhirnya dana udah bisa dicairkan, kita bikinlah satu itu. Film wayang Palembang judulnya Warisan. Nah, itulah momen bahwa itu tadi momen untuk eksistensinya Sridok satu itu. Tantangannya ya, Pak. Warisannya itu. Saya berusaha untuk biar eksis, biar dikenal. Saya bikin itu warisan. Nah, kemudian tahun-tahun berikutnya beruntun itu. Entah kenapa, entah datang ke Sridok. Film-filmnya. Film-film lainnya dari instansi. Justru mempercayakan Sridok untuk bikin filmnya begitu ya. Jadi kemudian akhirnya setelah kasus belum legal itu, kemudian saya sama teman yang sekjennya itu, Jimmy, nguruslah legal itu, diurus deh biar enak gitu ke pemerintahan atau ke mana instansi. Diurus selesai, beres, ya udah. Nggak lama tahun 2021, 2022, entah kenapa ditelepon oleh instansi-instansi yang berhubungan dengan kementerian atau apa gitu. Istilahnya nggak pakai proposal lagi, nggak pakai apa, langsung. Jadi konsumen yang datang begitu ya? Iya, gitu. Karena memang orang-orang tuh udah pada percaya dari awalnya karya yang wayang tadi. Iya. Jadi itu cerita tentang tantangan yang justru akhirnya menjadi sebuah keberhasilan begitu ya. Dari sebuah tantangan di mana caranya bisa eksis nih, ternyata banyak yang melirik ya. Dan kan anehnya di luar Sumsel. Iya, jadi go nasional gitu ya. Suatu pencapaian itu yang awalnya kan datang secara personal gitu karena memang belum legal. Nah, kalau untuk di tahun 2023 ini Bang, kira-kira sekarang lagi ngerjain proyek nggak? Saya mikir gini, 2023 ini tahun startnya politik, tahun panas. Oh iya benar, panas. Jadi kayaknya, wah ini kayaknya ribet banget nih para orang-orang di tadi kementerian, tadi mana gitu. Akhirnya agak-agak slow. Ya, agak lebih pintar untuk milih gitu Bang ya. Iya. Dan akhirnya entah kenapa sampai bulan sekarang ini ya nggak banyak lah kalau itu. Belum ada ya Bang ya maksudnya. Belum ada. Tapi yang ngajak pasti banyak ya Bang ya? Ada 1-2 sih. Tapi memang masih takut-takut karena tahun panas. Oke. Tapi ada pesanan atau apa gitu. Kita akan ketemu lagi Sridok ini di tahun 2025. Takut pro and kontra aja sebenarnya Bang ya. Oke, tahun 2023 kan tahun panas. Nah, yaudah kita ceritain di tahun 2022 terakhir deh Bang. Kemarin kira-kira udah ngerjain proyek apa dan kira-kira berkolaborasi sama pihak apa? Pemerintah atau swasta gitu? Kalau sementara ini, kalau 2021 itu sampai 2023 itu masuk. Jadi 2021 itu setelah dari warisan, kemudian ada lagi namanya Balai BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya. BPNB itu unit dari Kemendikbud. Nah, mereka itu langsung telepon ke saya gitu. Mereka minta bikinin jejak rempah. Jejak rempah yang ada di Palembang. Jadi 2021 sampai 2022 itu memang banyaknya dari si BPNB.
Dari BPNB itu ya. BPNB itu ya istilahnya, BPNB kan ini di Palembang nggak ada. Ya. BPNB itu adanya di Padang. Iya, di Padang. Wilayah kerjanya itu Padang, Bengkulu, Palembang. Ya. Wilayah kerjanya. Jadi mereka itu mengajak para komunitas yang ada di masing-masing 3 kota itu untuk bekerja sama dengan BPNB membuat film Ya, tentang rempah tadi. tentang gitu rempah ya. tadi. Nah, 2021 sampai 2022 kita kebanyakan kerjasama dengan BPNB. Untuk bikin proyek tadi ya Bang, Proyek proyek tadi ya. Nah kalau kita lihat ini kan tadi Abang udah jelasin ada 6 anggota yang sampai saat ini sejauh ini berkolaborasi begitu dengan Sridok. Apakah ke depan akan ada rekrutmen kembali Bang? Melihat atau sudah cukup solid dengan 6 orang ini saja? Gitu, rekrutmen sih enggak ya. Iya. Karena kan siapa aja yang mau datang gabung boleh. Oh artinya tapi terbuka lebar begitu? Terbuka lebar. Ya, ya. Karena kan ini sifatnya kan bukan kayak Perusahaan ya? bukan. Jadi yang mau gabung ayo. Sebenarnya gini, awal-awalnya berdiri itu agar memudahkan para filmmaker kita, filmmaker dokumenter ini bisa eksis. Itu satu. Yang kemudian ada pendampingan hukum. Karena kan dokumenter nih agak-agak Ya, ngeri-ngeri sedap ya Bang? Oh iya, agak-agak bisa nyentuh ke gesek-gesekannya banyak. Iya, iya. Nah kemudian ada satu lagi sertifikasi, sertifikasi profesi. Yang kalau di sutradara atau kameramen itu kan yang di Jakarta yang saya bilang tadi itu sertifikasinya sudah lancar, Iya, iya. artinya sudah ada gitu. Nah untuk dokumenter ini yang belum ada. Sementara sertifikasi itu tahun ini sangat penting. Nah jadi siapa yang mau dapat sertifikasi profesi itu ya mau nggak mau ya harus bergabung dengan komunitas. Iya. Itu dia. Oke, jadi pada intinya bisa kita tarik kesimpulan kalau misalnya mungkin Mance Bice yang ada di rumah pengen dapet ilmu yang banyak lagi gitu ya, ataupun mungkin memang udah tertarik dengan dunia perfilman, nggak apa-apa langsung join aja gitu ya Bang ya. Ada untuk syarat dapet khusus nggak sih Bang? pengalaman. Syarat khususnya misalnya? Misalnya orang mau gabung Oh, iya. gitu. Usia kah, keahlian kah, dan lain sebagainya? Nah ada, kita belajar sambil jalan aja. Jadi memang ini lebih ke apa? Sharing is caring ya Bang? Iya, Iya, sharing is caring, Nggak betul, dipungut betul, apapun, betul. kalau mau belajar, mau pinter bareng ya ayo gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya saya bisa katakan bahwa yang tadi ya masalah sertifikasi itu ya. Jadi di Palembang ini dokumentaris itu baru 4 orang yang dapat. Oh. Oke. Justru dengan dapatnya apa namanya tadi itu bisa legalitasnya juga ya Bang? Iya, Selaku betul. pembuat film begitulah Iya. ya. Ya, sertifikasi Artinya tadi. sertifikasi profesi itu kan diakui oleh Betul. Jadi Pemerintah. tidak hanya guru, dosen, tapi juga pembuat film juga harus ada Benar. verifikasinya tadi. Dan pemirsa ini kita obrolnya menarik. Kita bakal lanjut lagi di segmen ketiga masih dengan Bang Ari dan kita bakal cerita tentang perfilman. Ini mungkin tantangannya dan perbedaan film zaman dulu dan zaman sekarang mungkin ya. Benar. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang dan ini segmen terakhir kita bercerita dengan narasumber kita terkait dengan tema yang memang hari ini khusus untuk pecinta film yang ada di rumah Cak Fili Betul ya. sekali. Ini temanya menelusuri akar sejarah Sumatera Selatan dalam film dokumenter bersama dengan Bang Ari Ibnu Hajar. Ini pendiri dari Sriwijaya Dokumentaris. Nah kalau tadi kita sudah cerita Bang di segmen 1 dan juga segmen kedua, ini segmen ketiga mungkin Midun juga penasaran sedikit terkait dengan aktivitas tadi dituliskan bahwa Abang ini sempat menjadi juri beberapa festival film lah. Jadi melihat film di zaman dulu dengan di zaman sekarang yang sudah industri film sudah cukup berkembang, itu bagaimana perbedaannya sendiri Bang? saya pernah ikut produksi film layar lebar di tahun 90-an. Ya. Itu zaman masih pakai pita seluloid ya. Nah itu kemudian di zaman sekarang dengan digital ya banyak banget bedanya pasti. Perbedaannya lebih ke arah yang mana Bang? Kalau banyak sih, Ya, ya. teknis beda. Ya. Teknis beda. Bahwa satu dengan memakai pita seluloid. Ya. Kameranya pun kamera seluloid. Yang kedua, yang zaman sekarang dengan digital.
kameranya ke digital. Meskipun mereknya misalnya sama ya, kita sebut mereknya satu yang ngetop gitu, misalnya Alexa, Ari, atau Red, itu digital. Ari yang zaman dulu itu pakai film. Ari zaman dulu. Terus ada lagi Panasonic, sampai sekarang pun masih Panasonic, akhirnya pun kena ke digital juga. Nah, terus kalau secara apa namanya teknik perlampuan, teknik lighting atau segala macam jauh lebih maju. Make up pun prostetik jauh lebih maju. Tapi kalau dari hasil, Bang, Hasil dari film yang zaman dulu dengan zaman sekarang nih, gimana ya? Kalau saya melihat film misalnya gini, saya nonton film, pernah nggak nonton film G30 SPKI? Ya, pernah. Si Arifin Senur, almarhum. Kemudian saya belajar film itu, terlepas dari segala apa namanya kontroversinya lah ya. Ternyata Arifin Senur cerdas. Betul. Cerdas banget dia bikin adegan, bagus banget. Saya suka itu. Nah kemudian ada lagi si zaman-zaman itu lagi ada misalnya Francis Ford Coppola, dia bikin Godfather. Godfather 1, 2, 3. Kemudian zaman sekarang ada lagi ya artinya ada ininya lah, masing-masing orang, masing-masing kekaryaan, ada taste-nya masing-masing. Ada taste masing-masing yang membuat kita jadi bahwa ini oke, ini bagus. Ini tidak enak ditonton, ini enak ditonton. Balik-balik jadi ke selera gitu. Iya, betul. Masalah selera. Jadi kalau misalnya itu ada mungkin masing-masing orang ada yang bilang ini kekurangannya apa, ini kelebihannya apa. Beda-beda. Saya nggak mau bilang bahwa ini bagus, ini jelek, nggak. Karena saya pernah dikasih wejangan lama sama dosen saya bahwa bikin film itu susah. Sebuah karya seni itu nggak ada yang jelek. Jangan dianggap jelek, bahwa kalau dalam film, bikin film itu susah. Jadi usahakan jangan dianggap jelek. Yang ada hanyalah ini masuk seleranya yang ini selera, masalah selera pribadi masing-masing aja. Relatif gitu ya. Terkadang kita lebih suka filmnya, tapi orang lain kayaknya lebih ke sini. Nah, ada yang suka horor misalnya gitu, Bang ya. Betul. Ada yang lebih suka film yang romantis gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau untuk plus minusnya gitu, Bang. Kalau di tahun pembuatan film zaman dulu sama zaman sekarang, menurut Abang lebih suka di zaman yang lebih canggih seperti ini, ataupun mungkin kalau flashback di zaman dulu kayaknya Abang lebih suka karena taste-nya lebih bagus segala macam. Kalau masalah produksi ya, produksi struggle Abang lah gitu. Kalau saya nggak tahu ya kalau di Palembang ini, kalau di Jakarta itu benar-benar ada peningkatan. Misalnya gini, kalau dulu yang kita harus berkendara dengan sendiri-sendiri misalnya. Kemudian di zaman sekarang ini udah kayak profesional gitu. Semua tim dapat mobil produksi. Gitu. Lebih enak, gitu lebih ya? enak. Jadi misalnya tim artistik dia punya ini sendiri. Ada fasilitasnya sendiri-sendiri gitu ya kalau di Jakarta. Kalau di Palembang kita belum ngelihat itu. Saya pengen menerapkan itu. Okay. Kan biayanya gede. Benar, dan memang kayaknya di Palembang belum ini ya Bang ya, belum proper ya. Iya, belum proper Jakarta gitu ya. Sebenarnya ya pengen sih ke arah situ. Saya kemarin kan sama BPNB juga syuting film film pendek judulnya Warisan juga. Nah itu saya berusaha menerapkan kayak gitu, tapi ya belum sampai. Sudah mencoba belum Bang ke mungkin saya cuma menerapkan terkait. bahwa dulu ada kasus saya gini. Saya pernah syuting, kru jangan ada yang naik motor. Produser saya bilang gitu, jangan ada yang naik motor. Kenapa? Karena kalau pulang malam kalian ngantuk. Selesai. Tahu-tahu nyusruk ke got, tahu-tahu udah capek soalnya udah kan. capek ngantuk. Dan itu kejadian sama Chris. Dia pernah kejadian kayak gitu, hampir kecelakaan. Nah itu kan bukti bahwa benar bahwa jangan pernah naik motor. Nah jadi berusahalah menerapkan bahwa dalam setiap produksi itu ada mobil sendiri-sendiri, mobil jemputan dan antar jemput gitu. Nah, pengen nerapin ke situ, makanya saya sekarang kalau syuting usahakan selesai jangan malam-malam. Betul. Misalnya jam 9 udah selesai, atau jam 10 udah selesai, habis itu pulang
besok kerja lagi. Karena memang fasilitasnya belum ada. Belum Jadi ada. memang dari kita yang harus Jangan sampai lah, memanage gitu iya, ya. memanage waktu kita untuk kerja itu. Itu namanya Bang UUD, ujung-ujung duit. Nah, itu dia betul. Nah, kalau mau pasti ke situ. Pasti. Betul, kalau ada duitnya insya Allah lancar banget produksinya ini. Iya, Iya, betul. ya. Nah Bang, kalau bicara tentang film dokumenter ini kan pasti banyak melibatkan orang, mungkin narasumber lah, atau tempat kejadiannya lah, dan segala macam. Kalau dari proses produksi film dokumenter ini, komunitas berkolaborasi nggak Bang dengan beberapa narasumber? Kalau Atau ahli-ahli pakarnya lah begitu? iya, karena dalam setiap dokumenter gitu kita apa yang mau kita sampaikan sih, kita mau ngomongin apa nih? Ya. Yang jelas kita harus riset. Ya. Riset dulu gitu. Misalnya risetnya ada dua nih, ada riset visual sama riset tema materi. Riset visual misalnya kita mau bikin tentang rumah tua gitu. Kita harus riset visual. Oh, ini nanti rumahnya kayak apa nih, kita datengin rumah itu. Ya, ya. Oh, nanti ada shot inilah, shot atap lah, shot pintu, shot detail-detail gitu. Nah, kemudian riset tema rumah ini, rumah tahun berapa, siapa penghuninya, siapa pendirinya, siapa yang pernah tinggal di situ. Nah, jadi dari situ bisa tarik garis. Oh, ini narasumbernya nanti si ini. Narasumbernya. Ketika kita bicara rumah ini berdiri tahun berapa, bergaya apa gitu, kita akan bicara dengan narasumbernya ahli bangunan, ahli sejarah gitu. Jadi nggak setiap saat kita harus kolaborasi, tapi setiap proyek aja kita kolaborasi. Ya. Yang Misalnya, kira-kira berkesinambungan yang gitu kira-kira ada hubungannya dengan kayak misalnya saya bikin kemarin rumah Ong Bungkit. Itu saya narasumbernya hanya si pemilik rumah, terus sama ahli sejarah. Kenapa itu rumah ada di pinggiran Musi? Ya. Kenapa? Nah, jadi ahli sejarah itu yang menceritakan. Jadi gitu. Jadi nggak yang Kayak melulu hal selalu harus kolaborasi, nggak juga ya Bang ya? Tergantung proyeknya yang dikerjakan ya. sebenarnya juga kita mau bicara apa sih? Apakah bicara lebar banget atau agak-agak sempit? Sempit. Karena kalau lebar banget pasti akan itu tadi Ya. pusing nontonnya. Iya. Jadi menurut kita pilih aja sedikit lah. Ya, ya. Jadi misalnya jadi 30 menit atau ya 1 jam lah. Betul. Jangan sampai jadi 2 jam gitu. Ya, ya. Oke. Pusing Jadi yang nonton. penting point of view ke penontonnya nyampe ya Bang. Iya betul. Apa yang mau kita sampaikan tuh nyampe bahwa Ya, ya. Oke Bang, nah kan sekarang kan kita tahu ya Bang ya, dari tahun 2019 sampai sekarang kan banyak sekali instansi-instansi yang memang pengen bekerja sama dengan Sujaya Dokumenter. Nah, kalau misalnya dalam bekerja sama itu kan pasti kan kita selalu memikirkan konsep ya Bang ya, konsep ataupun mungkin proyek-proyek dokumenternya ataupun mungkin mencari sumber inspirasi itu. Ya. Nah, mungkin Abang bisa ceritain nggak dari mana sih Abang tuh bisa dapetin sumber inspirasi? Apakah memang harus weekly meeting Ya, sama ya. teman-teman yang lain atau Biasa bagaimana? healing dulu ya. Mungkin sambil ngopi di luar gitu kan, menikmati senja gitu, dapat ide gitu Bang. sebenarnya kalau dokumenter itu bukan sesuatu ide yang kayak di fiksi. Ya. Dokumenter itu lebih fix, Ya. lebih real. Cerita nyata Lebih begitu ya. nyata gitu jadi ya. Kalau ditanya apa idenya, ya udah pasti dapat. Dapat. Misalnya gini, kita mau bikin kayak tadi saya rumah Ong ini, Udah nyata gitu ya. udah nyata, udah ada. Jadi ketika saya pertama kali datang ke rumah Ong itu, wah ini difilmin bagus. Nah itu udah ide. Terus kemudian ada film yang tentang wayang Palembang. Terus wayang Palembang nih saya dapat cerita dia nih kurang inilah, kurang itulah, kurang ini sehingga hidup segan mati tak mau. Iya. Nah ini bisa jadi ide nih ke film. Oke. Jadi kalau misalnya kalau kerjasama dengan instansi misalnya, sebenarnya instansinya itu yang punya ide. Kita yang Kita tinggal merealisasikan eksekusi. Iya, gitu ya. kita tinggal mau develop. Mm-mm. Misalnya gini, Mas Ari, saya punya ide bikinin tentang songket dong. Ya. Nah, kita develop itu. Jadi kita develop itu, kita masukin hasilnya. Kayak gini nggak? Mau nggak? Oh mau, boleh. Udah, Oke. jalan deh. Jadi memang melihat situasi kenyataan yang ada di sekitar ya Bang. Iya Bukan betul. malah memikirkan ide yang fiksi itu ya. Iya, Karena kalau sudah fiksi itu kan nyata. kita ngambang. ngarang-ngarang nih dari dari A ke B, dari B ke C, terus Iya, balik lagi ke Z. benar-benar. Jadi bisa kita simpulkan Bang Ari ini adalah orangnya sesuai dengan fakta dan kenyataan. Usahakan. Khayalan ya. Tapi gini, karena saya kalau kata
teman saya di Jakarta nih, Mas Ari ini 2 kaki. Iya. Kaki kiri di dokumenter, kaki kanan di fiksi. Oh, jadi disatukan. Jadi istilahnya fiksi oke, dokumenter jalan juga. Oke. Terima berbagai 2 job itu terima. Terima semua gitu Iya, ya, iya. karena memang Jadi akhirnya ya pada akhirnya sutradara dokumenter bisa juga bikin Ya. fiksi. Baik. Nah, ini boleh Bang respon paling yang gembira yang pernah didapat mungkin dari audiens atau dari orang-orang yang pernah kerjasama dari Sriwijaya Dokumenter atau dari pribadinya Abang sendiri, respon apa sih Bang yang paling menggembirakan yang pernah didapat gitu? sampai sekarang abang tuh belum lupa gitu. Iya. Selain amplop yang ditambah gitu ya. Karena bentuk kepuasan ya. Betul. Sebenarnya sih nggak ada ya, flat aja sih. Ini sederhana aja gitulah. Iya. Ucapan Terima kasih. mengalir aja. Biasa-biasa Dari penghargaan. seniman tuh seperti ini Iya, ya, Bang. cuma tidak mengharapkan pujian ya. Jadi kalau misalnya kita kalau secara misalnya penghargaan film gitu misalnya ya, itu paling di Festival Musik Indie Fest kalau nggak salah tahun 2019 kalau nggak salah, paling di acara itu aja. Oke. Sridok pernah dapat 1 penghargaan di sini. Pengalaman yang paling berharga Paling itu. gitu ya. Oke Bang, mungkin terakhir, ini mungkin Abang bisa kasih himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, mungkin sebagai founder dari Sriwijaya Dokumenter juga, ataupun mungkin himbauan closing statement yang pengen Abang kasih Apa ya? pencerahan untuk macek-bicek yang ada di rumah. Dan juga instan film. Bener, Mungkin yang lagi gabut ya. Yang buat kamu yang mager-mager itu Iya, nah ya. iya. Silakan Bang Ari. Apa ya? Oke. Kalau kita bikin film, fiksi itu memang jelas sangat membutuhkan banyak orang dan banyak biaya. Tapi ketika di dokumenter dengan 3 orang pun kita bisa jalan, Oke. bisa jadi. Yang penting kita tahu teori-teorinya. Jadi ya bikin film, bikinlah. Jangan takut bikin film, jangan takut salah, jangan takut apa. Ya, kalau mau bergabung dengan Sridok, bisa kontak Kontak person teman-teman. yang di bawah. Ya, bisa kontak teman-teman, bisa saya, bisa Jimmy atau Chris atau Ya. Rajab. Nah, jadi artinya, oke, bikinlah film. Kalau mau tertarik dengan dokumenter, bisa diskusi dengan kami ini. Ada Instagramnya nggak Bang, Sriwijaya Dokumenter? Ada. Biar yang lain bisa mungkin langsung ke Instagramnya. Instagramnya itu apa namanya ya? Sridok Palembang. Sridok Palembang. Sridok Palembang. Baik, itu dia informasi yang sudah disampaikan secara langsung oleh Bang Ari Ibnu Hajar. Ini selaku pendiri dari Sriwijaya Documentaries. Ya, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang punya ketertarikan yang sama di dunia film, terutama dokumenter ya, bisa bergabung bersama Sriwijaya Documentaries yang ada di Kota Palembang khusus. Dan pemirsa, terima kasih sekali lagi untuk Bang Ari yang sudah mampir di Halo Palembang pagi hari ini, sudah cerita banyak dan ngasih informasi juga terkait dengan film ya. Betul. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang yang tentunya memberikan informasi yang informatif setiap hari dengan narasumber yang berbeda-beda. Cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Palembang kota kita terkenal sungai musinya, terkenal dengan tempenya, jembatan ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota